Ibu lebih suka bunga kalau bukenya duit lagi. Apalagi euro banget. Aku nggak suka liburan ini, soalnya di sini Eca dibelain terus sama ibu. Bonjour, today is my mother's Masya Allah, birthday. senang sekali hari ini merayakan sama Aquira juga. Yeay. Hari ini ibu ulang tahun guys, dan juga hari ini adalah anniversary ibu dan papa. Jadi makanya hari ini kita mau jalan-jalan karena ini hari last day kita di Paris bersama ibu dan papa. Besok mereka bakal pulang duluan karena mereka mau berangkat ke Belgia. Jadi let's go, kita jalan-jalan. Ini kita habis keluar dari metro, ada flea market. Jadi ibu mau lihat-lihat dulu Tapi ini banyak kan barang-barang baru tuh, lucu banget. barang-barang baru. Oh iya, Ini kayak barang-barang Timur Tengah ya. Timur Tengah kali ya. Ibu mau bunga ibu? Ibu nggak suka bunga. Ibu sukanya bunga kalau bukenya isinya duit. Iya nggak bu? Kalau di Indo ibu mau, tapi di sini bawanya repot. Ibu mau nggak kalau dikasih? Ibu lebih suka bunga kalau bukenya duit. Iya, bunga duit. Euro Apalagi lagi. euro banget. Jadi ini untuk destinasi pertama untuk hari merayakan ulang tahun ibu. Mau kemana dulu kita? Ibu request banget pengen ke Masjid Raya di Paris, katanya bagus banget. Oke. Gitu ya. Masya Allah anaknya solehah banget Anaknya ya bun. soleha bingit, pengennya ke masjid. Assalamualaikum. Kita sudah sampai ke destinasi pertama ulang tahun ibu di Grande Mosquée de Paris. Wow, masya Allah, bagus ya masjidnya? Bagus banget, kubahnya juga keren ya. Iya keren banget, bener European style. Iya kak, tapi old Europe gitu loh, dapet banget. Iya keren ya. Sama bangunan sebelahnya lihat dong, kayak Wow. match ya, Iya keren ya, iya kan? keren banget. Bagus banget masjidnya, insya Allah. Kita baru pernah ke masjid di Eropa, ini kedua ya sayang. Ketiga, yang pertama Hamburg. Oh iya Konstans. Lupa gue sama kota gue, lupa gue sama kota gue. Ini dia, kita sudah sampai di masjidnya. Wow, bagus banget. Wow. Cakep ya? Bagus banget ya. Dan ternyata di sini masjidnya dapat guide Michelin Voyage and Cultures. Dan ini ada tiket masuknya ternyata 3 euro atau 2 euro. 3 euro deh kayaknya. Nah, di sini buat masuk ada tiketingnya ada di sini. Bagus banget. Ternyata karena kita muslim kita gratis. Masya Allah. Bagus banget lah, ini bagus banget nih. Ih, bagus banget. Ini bagian dalamnya bagus banget tuh, tempat sholatnya di situ tuh. Yuk kita ke sana yuk. Yuk, ini dia nih spot gardennya, bagus banget. Wow. Jadi kalau ke Paris nih nggak menikmati bangunan cantik gereja-gereja aja guys ya. Ini ada bangunan masjid juga. Bagus ya sayang. Bagusnya nggak nyangka ya masjidnya sebagus ini. Ini juga ada air mancurnya. Bagus banget, sumpah. Kayak tempat air mancur gitu. Bagus sekali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Model kita hari ini Tunggu. 1, 2, 3. namanya Grand Mosque. Gue nggak tahu kayak penyebutannya gimana, tapi ini Grand Masjid itu di Paris. Salah satu di Paris dan yang terbesar kali ya di Paris tahu gue. Jadi kayak subhanallah bagus banget. Dan gue baru tahu Michelin Guide itu ngeluarin kayak nominasi masjid terbaik gitu loh. Ternyata gue baru tahu juga. Dan ini masjid ini tuh dapat predikat Michelin Guide tahun 2024 tadi nggak salah, sama 2025. Jadi kayak baru tahu. Keren banget. Dan tahu nggak sih masjid ini tuh dibangun dari Perang Dunia ke-1 dan diresminya tahun 1926. Iya, gila ya. Udah lama loh berarti. Dari tahun dibangunnya 1922, diresminya 1926.
Lama banget. Dan dari yang sepengetahuan gue yang gue cari, masjid ini tuh dibangun tujuan awalnya tuh untuk sebagai tanda penghormatan ke 100.000 tentara muslim yang gugur di Perang Dunia ke-1. Dibangunlah makanya masjid ini. Itu sebagai tanda penghormatan nih. Bagus banget masjidnya. Sekarang kita mau masuk ke bagian dalamnya. Oh, ini habis ada acara dari Malaysia. Ini habis ada acara dari Malaysia nih, Tourism Malaysia. So, udah beres sholat zuhur. Sekarang kita tiba-tiba nemu flea market karena nih Sunday ya. Jadi ada flea market di sini. Mari kita lihat-lihat. Ini sebenarnya kita tujuannya nggak ke sini, tapi tiba-tiba lihat flea market. Jadi ibu langsung minta turun bus ya. Birthday girl bebas. Baru nyampe, siapa lagi yang lucky di thrift kalau bukan me. Ini sebenarnya Ciesa sih yang nemu. Lihat coba, dapat ini Hugo Boss, harganya cuma 25 euro. Let's go bayar sayang. Silahkan. Terus nemu sepatu Loro Piana dong, size 38, harganya 260 euro. Tapi sayangnya nggak ada boxnya, dan ini bukan size gue juga, dan bukan size Ciesa juga. Aduh sayang banget sayang, padahal warnanya gila bagus banget cuy. Parah. Kalau di thrift gini ibu sama papa udah pasti ngilang tuh dia tuh ibu. Wah gila bagus-bagus cuy, APC bro. Wah shock. Oh 5,5 nih baru nih. 5,5 ya? Ya tapi kan nggak tahu dijual berapa di sini cuy. Ini dust bag, Saint Laurent, semua LV dijual-jual juga di sini. Wih, seru banget ya kita nemu tempat kayak gini. Lihat-lihat lagi ah. Sayang. Masa dia bete gara-gara gue tuh kalau di trip cepet banget dapetnya, tapi dia nggak dapet. Sayang. Jujur gue nggak tahu sih ini asli apa enggak, tapi ini ada Prada cuy, ada Prada, ada LV, oh my god, ada Fendi, Tory Burch, Gucci, ada Miu Miu juga. Nggak tahu ya asli apa enggak ya, kelihatannya sih nggak tahu sih. Jujur gue nggak bisa bedain. Udah dapat lagi aja nih blazer corduroy. Mana yang papa beli? Wih bagus banget. Keren. Sini ada banyak kayak barang-barang antik juga. Sekarang mau nemenin Ciesa nih, harus dapat lah seenggaknya satu. Sekalinya ada buat Ciesa, malah size-nya kegedean lagi nih. Uniqlo bagus, tapi size-nya gede banget. Ini kita nemu lagi barang-barang yang branded tuh. Dan juga ada kamera-kamera anak. Wow. Tuh ada kamera-kameraan yang digicam. Sekarang kita udah berpindah lagi. Kita udah selesai dari flea marketnya, dan panjang banget ya, gede ya, panjang sih tuh. Emang katanya kalau misalnya ke Paris harus ada hari Minggunya biar bisa mampir ke flea market karena barangnya lumayan bagus-bagus, walaupun Ciesa nggak dapat lagi. Apa-apa emang aku hokinya kan nggak di situ. Kamu emang nggak jodoh di thrift. Enggak. Terus sekarang kita mau ke apartemennya Emily in Paris. Apartemennya Emily dan restorannya Gabriel. Karena aku suka banget nonton Emily in Paris, sesuka itu. Dan kita sekarang mau kesana, tinggal satu stop lagi. Dan kita naik bus. Dan busnya di sini bagus ternyata. We've now arrived at, gimana bahasa Prancisnya? Pantheon. Pantheon. Ini bener mirip banget sama yang di Rome cuy. Ya gak sih? Sama malah menurut gue. Nih kembali lagi kan dengan model dan fotografernya nih. So our next stop, oh my god ini berangin banget ya, kerudung gue udah mengsang-mengsong. Next stop kita mau ke apartemennya Emily in Paris. Oh my god ini dia restorannya. Oh my god ini restorannya Gabriel. Yay, we arrived at Terranera. Ini dia sayang, ini apartemennya sayang. Apa? Ini apartemennya Emily, itu seberang. Itu seberang apartemennya Emily. Itu apartemennya Emily, dan ini tuh adalah restorannya Gabriel. Dan aku kesini sama
My Gabriel. Jadi ceritanya Gabriel itu kerja di restoran ini nih awalnya tuh kan. Terus akhirnya restoran itu jadi dipegang sama dia. Kalau nggak salah ya, gue lupa deh ceritanya tiba-tiba awalnya tuh gimana restoran ini. Dan restoran itu dibantuin sama Emily buat dapet 1 Michelin star gitu. Tapi kayak akhirnya masih on process gitu loh, kayak belum fix gitu Michelin starnya gitu. Kayaknya dapet deh kalau nggak salah. Gue lupa coy. Udah cepetan deh tayang yang baru deh. Sekarang Emily lagi nggak sama Gabriel, tapi Emily lagi sama cowok lain, cowok Rom. Emily ini perempuan-perempuan labil gitu ya ceritanya saya. Nah ini dari Terranera, kita tinggal nyebrang aja. Kita ke apartemennya Emily. Let's go. I'm so excited. Oh my god. Yay. Ini orang yang tinggal di sini dia ngerasa main gak sih, kayak anjir tempat tinggal gue dijadiin tempat syuting. Jadi ramai banget orang-orang pada kesini. Ini tamannya kan? Iya ini tamannya. Iya ini tamannya, tempat mereka kayak pernah bikin acara gitu deh di depan apartemennya gitu. Ini di season 1 kalau nggak salah. So ini dia di iconic spot, yaitu tempat Emily keluar dari apartemennya. Dan ini tuh apartemennya Emily dan juga Gabriel. Oh ini. Yes, jadi mereka tuh tempat tinggalnya tuh bareng. Mereka cuma beda lantai. Emily? Gabriel? Itu lagi di the real depan apartemennya Emily dan Gabriel guys. Dan ini kayak tempat mereka nongkrong-nongkrong. Ini di air mancurnya. Dan itu restorannya sebelah sana. Yep. Tuh restorannya. Iya, Tempat sekarang aku kita kerja. udah pindah. Kamu? Aku bukannya Gabriel. Enggak. Aku bukannya Gabriel. So selanjutnya dari apartemen Emily in Paris, kita mau ke City Pharma. Itu adalah salah satu toko yang ramai banget diserbu sama turis-turis untuk belanja-belanja brand-brand Prancis dengan harga yang murah, kayak La Roche-Posay, Caudalie dan sebagainya. Jadi kita mau belanja di situ. Yip, let's go. By the way, tadi gue sempat ngomongin juga sama Cesa kalau di sini lumayan enak juga sih kalau misalkan naik bus, terutama kalau sama orang tua ya. Karena kalau di metro tuh banyak naik turun tangganya, kadang ada liftnya yang kotor atau kadang ada yang nggak berfungsi, kadang ada yang nggak ada eskalatornya. Iya, jadi emang ternyata naik bis juga oke dan bersih ya kan, dan nggak perlu naik turun tangga. Jadi itu bisa jadi opsi sih kalau misalnya emang kalian bawa orang tua, lebih baik mendingan naik bis aja sih. Nah ini dia, kita udah sampai ya guys. Aku gak sabar mau belanja-belanja La Roche-Posay di sini. Karena katanya di sini harganya itu jauh banget guys. Jadi let's go. So karena tadi di City Pharma riwah banget, jadi aku mau kasih unjuk aja belanjaan aku. Yang pertama aku beli Vitamin C La Roche-Posay. Ini harganya tadi 32 euro. Kalau misalkan di Constance harganya 45. Jadi lumayan banget ya ngiritnya. Terus ini juga aku mau nyobain shampoo katanya anti hair loss. Ini tuh shampoonya anti hair loss katanya, terus aku pengen cobain aja. FOMO. Sekalian beli sama conditionernya juga. Lalu aku beli sunscreen La Roche-Posay. Ini juga harganya jauh banget sama di Constance. Berapa harganya? 14, 13, 15. Pokoknya di bawah 20. Di Constance harganya 45. Lalu ini juga aku beli sabun cuci muka La Roche-Posay. Ini harganya murah banget, segede gedung. Harganya cuma 11 euroan. Murah banget, gila. Dan yang terakhir, karena bibir aku suka kering dan ini lagi jeding, jadi aku beli Vaseline Petroleum Jelly. Vaseline to the rescue. Dan total belanjanya tadi 80 euro. Itu kalau di Constance cuma dapet 2 sunscreen. Dah, nggak cukup juga itu. Yippee! $1,5 juta untuk sebuah pastry. Dan buat coklatnya serame ini dong. Gila. Coklatnya parah banget orang-orang. Jadi si Cedric Grolet ini adalah salah satu pastry chef terkenal dari Prancis, bahkan terkenal di seluruh dunia. Dia itu terkenal di seluruh dunia dan dia itu buka Cedric Grolet
apa ya, ini ada Cedric Grole Cafe, ada Cedric Grole Chocolate, ada Cedric Grole yang Opera. Nah, yang kita lagi antri sekarang ini adalah yang kafenya. Dia kayak khusus pastry dan kopi. Nah, yang tadi gue beli itu Opera, dia lebih ke jual tartlet, jual pastry yang lucu gitu lah ibaratnya. Jadi kita mau cobain. Jadi di satu blok ini ada cafe, chocolatery, sama yang tadi terakhir apa? Opera. Sama Opera. Opera tuh yang biasanya Keisa beli yang Opera, ibu sama papa beli yang di cafe. Yang coklatnya nggak usah karena keramaian ngantrinya. Wih. Kamu buka sayang. Cedric Grole Cafe. Birthday pastry untuk ibu. Coba kita buka, kita intip. Wow. Ini ibu yang kecil itu ya? Ibu cookies. cobain Bu. Bu haus Bu, netes coklatnya. Enak banget Bu. Cobain. Enak parah. Ih mau coba. Oh my god. Enak banget gila. Kok beli yang panas coklat apa yang Vanilla. Bismillahirrahmanirrahim. Enak tuh deh. Parah ya? Ya coklatnya. Wow. Leleh deh. Enak. Emang enak sih. Ece juga beli yang vanilla. Enak gak? Bird Papa. Beli apa? Enak ya. Menurut aku nggak segila yang punya ibu sih. Punya ibu gong. Tapi ini vanilla enak banget. Papa belum pernah cobain vanilla yang kayak gini yang enak. Ini yang rasa karamel, ini dari Cedric Grole yang Opera. Ini apa doughnya apa namanya, croissant. Oh, Jadi kayak crunchy. Entah lupa. Gila. Enak banget Bu. Dua. Konten kreator. Gimana Pak? Ini apa jenisnya? Karamel. Enak banget. Enak banget ya? Bateri terus karamelnya tuh enak banget. Sekarang aku yang coba salted karamel. Karamel aja ya? Lah. Ini enak. Wah gila. Enak banget pinggir-pinggirnya biar lebih crunchy. Bateri banget ya. Dia ini enak banget woy. Bateri, karamelnya enak, manisnya apa semuanya. Dia enak banget, parah. Terlalu manis ya? Enak. Keriwahan beli baju H-1 photoshoot. Jadi kita tuh besok mau photoshoot ya guys, tapi dia lupa bawa baju hitam. Hasil kita kayak H&M, kita ke Uniqlo buat beli baju warna hitam ya. Ini kayak alasannya nih buat beli baju lagi. Padahal kemarin baru banget beli baju warna hitam di Primark 2 biji. Aku beneran lupa ya, bukan alasan. Dan karena fitting roomnya rame banget nih, ngantrinya nguler, jadi nyobainnya di luar. Sekarang kita lagi di Galeri Lafayette yang Haussmann. Ibu sama papa tuh kayak pengen ngurusin apalah tax refund. Kemarin mereka belanja tapi harus bawa paspor asli buat tax refundnya. Jadi kita barusan bisa sedikit buat ke Uniqlo dan sekarang kita mau nyamperin mereka. Yuk. Ini tuh salah satu mall yang orang-orang datengin karena mallnya tuh bagus banget guys di Paris ini. Kamu udah pernah ya kesini? Kamu belum pernah ke Galeri Cafe yang Haussmann?
Lah katanya udah. Galeri Cafe yang di Champs-Élysées. Jadi kamu pertama kali juga kesini? Iya, aku pertama kali. Berarti kamu belum pernah lihat mallnya ini? Belum. Oh, kira kamu udah pernah. Belum. Sebenarnya isinya kayak mall pada umumnya aja ya. Cuma barang-barangnya branded gitu loh. Sekarang kita nyamperin ibu sama papa nih. Papa ngapain nih di tempat kids? Dia sebenarnya pengen lagi di toilet, jadi kita cari dia dulu. Oh my god, ternyata di kids sectionnya nih ada jelly cat. Oh my god, lucu-lucu banget. Yang boneka-boneka, iya. Lihat guys, ada jelly cat di sini. Coba lihat-lihat. Nggak tahu ya, saya juga nggak tahu ya kenapa bisa ada boneka semahal ini. Lucu. Nyew. Oh lucu banget. Oh my god, ngantri guys, ternyata ngantri banget. Akhirnya kita bertemu lagi dengan pasangan ini. Makan apa ini? Asia? Asian. Ada salmon steak. Wow, serius. Oh mantep banget. Kita makan birthday dinner ibu. Apa ini? Patai. Justru makanan kayak gini malah mewah ya bu. Enak banget nih. Makanan Asia-Asia gini. Lebih mewah lagi makan di apartemen. Itu nggak ada yang ngalahin. Tempe tuh kalah tuh. Michelin Star 3 kalah. Coba kasih unjuk ibu minum apa dari kemarin nih? Minum apa mulu? Di Jakarta ibu nggak pernah makan minum ginian, tapi di sini kenapa enak banget ya pakai es. Tenggorokan kering bu di luar. Iya, tenggorokan kering karena dingin kan udaranya. Ica mau Ica? Kenapa sih Eca ditawarin aku dikasih segini? Udah gue kasih setengah doang, gak ditawarin pula. Apa sih? Aku cuma ngecek doang yang. Gak usah ngetawa-tawain makanan gue ya. Kenapa? Minta ya? Enggak, dia pengen ngecek salmonnya gimana, kematangannya apa. Aku pesen salmon steak pakai nasi. Ibu makan daging. Dagingnya enak. Rem, coba ya. Kering. Enak kok. Enak. Kering gitu aku suka. Buat pakai nasi mah enak. Kalau misalnya bikin kayak buatan kamu kering kayak gini kagak enak. Kayak nasi enak ya? Enak. Yang jangan suka gituin makanan orang. Apa sih aku lagi nyobain? Tapi muka kamu itu kayak gitu. Lihat deh. Iya chef. Mukanya masa kayak gini? Ini apa sih? Enggak, sumpah tadi dia ngomongnya kayak gini mukanya. Kan bikin gue jadi ngamut ya. Kamu terlalu sering Aku ngejudge nyobain makanan ya. aku Iya kayak. chef, wajar lah. Tapi dia ngejudge makanan yang lagi aku makan. Itu nggak sopan. Nah, itu cobain ngaca orang lain ternyata macamnya kok begini rasanya gitu. Aku nggak suka liburan ini. Soalnya di sini Eca dibelain terus sama ibu. Manja. Ibu tuh orangnya fair. Berarti fair. Jadi kalau kalian ke Paris direkomen banget untuk makannya di Galeri Lafayette di atas ya, namanya Panacea. Very delicious. Susah banget menemukan kayak Asian restaurant di sini. Banyak ah. Susah lah. Tadi kita lewatin beberapa. Tapi kan nggak jelas dan mahal. Di sini juga Iya sih. harganya cuma satu set itu 18 euro ya. Kalau yang lain mah di atas 20, 36. Bener sih. 36 tuh kali 2 berarti 720.000 satu orang makan. Wow, bagus banget guys dari bawah. Ini mallnya gila, bagus banget. Wow. So that's all for our Paris vlog. Besok ibu sama papa akan berangkat ke Belgia. So thank you guys for watching and see you guys on my next video. Bonsoir.